Seruput kopi dulu lur. Tarik napas pelan, karena foto jabat tangan ini sebenarnya lebih berat dari kelihatannya. Di balik dua perwira tinggi Angkatan Udara yang saling menggenggam tangan, ada pesan strategis yang sangat jelas. Bukan sekadar kunjungan protokoler, bukan sekadar foto seremonial, tapi sinyal bahwa langit Indonesia dan Pakistan sedang makin dekat secara militer, teknis, dan operasional. Di gambar itu terlihat Kasau Indonesia menyambut Chief of the Air Staff Pakistan di Mabesau, Jakarta. Mobil dinas biru terparkir rapi, pengawal berdiri tegap, dan atmosfernya formal tapi hangat. Itu menandakan satu hal penting. Hubungan ini bukan baru, tapi sedang dinaikkan levelnya. Kenapa ini penting? Karena Pakistan bukan negara sembarangan dalam dunia kekuatan udara. Mereka punya pengalaman tempur nyata, punya industri kedirgantaraan sendiri, dan yang paling relevan buat kita, mereka adalah mitra utama dalam ekosistem pesawat tempur JF-17. Saat kedua pemimpin Angkatan Udara ini bertemu, agenda resminya memang disebut soal pertukaran pengetahuan, pendidik, riset, dan pengembangan industri pertahanan. Tapi dalam bahasa militer, itu sering berarti tiga hal: interoperabilitas, latihan bersama, dan kemungkinan kerjasama alutsista. Sekarang masuk ke pertanyaan besar. Kalau Indonesia benar-benar membeli JF-17, apakah akan ada latihan bersama? Jawabannya sangat mungkin, bahkan bisa dibilang hampir pasti. Begini logikanya. Jika Indonesia mengoperasikan JF-17, TNI AU tidak akan belajar sendiri dari nol. Pakistan adalah operator tempur paling berpengalaman untuk platform ini. Mereka sudah menggunakannya dalam latihan intensif, simulasi tempur, dan operasi nyata. Artinya, Indonesia akan sangat berkepentingan mengirim pilot, teknisi, dan awak darat ke Pakistan untuk program konversi dan latihan lanjutan. Latihan bersama bisa muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, latihan udara bilateral skala menengah, di mana skuadron Indonesia dan Pakistan berlatih dogfight, manuver taktis, dan koordinasi misi udara. Kedua, latihan taktik gabungan yang melibatkan radar, komando udara, dan pertahanan udara berbasis darat. Ketiga, latihan interoperabilitas, memastikan pesawat Indonesia dan Pakistan bisa ngobrol dalam satu bahasa operasional yang sama. Kalau JF-17 masuk ke Indonesia, ia akan mengisi celah penting di antara pesawat latih tempur dan jet tempur kelas atas. Pesawat ini gesit, murah dalam perawatan, dan fleksibel untuk misi patroli, intercept, serta serangan presisi. Dalam skenario latihan bersama, Indonesia bisa berperan sebagai mitra regional yang belajar sekaligus berbagi pengalaman operasi di kawasan maritim dan kepulauan. Pertemuan Kasau ini juga bisa dibaca sebagai upaya Indonesia memperluas jejaring kekuatan udara di luar poros tradisional barat. Kita tidak hanya bergantung pada Amerika atau Eropa, tapi juga membuka pintu ke Asia Selatan dan dunia global South. Itu memberi ruang tawar yang lebih kuat dalam diplomasi pertahanan. Dari sisi Pakistan, mereka juga diuntungkan. Jika Indonesia menjadi pengguna JF-17, itu memperkuat reputasi pesawat ini sebagai platform internasional, bukan sekadar jet regional. Semakin banyak negara memakainya, semakin besar ekosistem suku cadang, pelatihan, dan peningkatan teknologi. Di level strategis, latihan bersama Indonesia-Pakistan akan mengirim sinyal ke kawasan bahwa TNI AU semakin modern, semakin terintegrasi, dan semakin percaya diri beroperasi lintas negara. Bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memastikan kesiapsiagaan tempur di era yang makin tidak terduga. Bayangkan skenario latihan di masa depan. JF-17 Indonesia terbang berdampingan dengan F-16 TNI AU, berhadapan dengan simulasi ancaman modern. Sementara instruktur Pakistan berbagi taktik udara ke udara yang mereka pelajari dari pengalaman nyata. Itu bukan mimpi. Itu jalur yang sangat realistis jika kerjasama ini terus diperdalam. Kunjungan ini juga membuka peluang kolaborasi industri. Indonesia bisa terlibat dalam rantai produksi, perawatan, atau bahkan peningkatan avionik JF-17. Bukan sekadar pembeli, tapi mitra. Jadi ketika kita melihat foto jabat tangan itu, jangan lihat sebagai momen biasa. Lihat sebagai langkah catur geopolitik di udara. Langkah yang bisa menentukan wajah kekuatan udara Indonesia 1 dekade ke depan. Dan kalau JF-17 benar-benar masuk, latihan bersama bukan lagi tanda tanya, melainkan konsekuensi logis dari kemitraan strategis ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi. सर किए कहे ये पर्वत आसमां